Ya. Para sekalian, kemudian kita lihat dari sisi geografis. Ini fakta empiris kalau ternyata pengaruh khilafah lebih kuat ketimbang pengaruh penjajah Belanda. Kita tahu Indonesia terdiri negara kepulauan dan setiap pulau punya nama. Pulau terbesar bernama, ada pulau terbesar sebelah barat namanya Sumatera. Sumatera itu bahasa Arab, bukan bahasa Belanda. Dari kata asy-syamatirah, artinya mahkota. Loh, tuh kan yang berpengaruh Islam, Arab, bukan Belanda. Pulau Jawa, Jawa juga bahasa Arab sebetulnya. Suatu tempat yang tinggi, perbukitan, pegunungan yang tinggi, ya, lingkungannya, milianya disebut Al-Jawu. Ya. Kemudian dibagi tiga, Jawa Gorbiyah, Jawa Wusta, Jawa Syarqiyah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, kemudian ada Makassar. Makassar itu bahasa Arab sebetulnya. Tara, tempat yang terpecah-pecah. Ya, kemudian ada Maluku, dulu namanya Jaziratul Muluk, negeri para raja-raja Islam. Para raja-raja Islam, khilafah Islam, sultan-sultannya banyak yang tinggal di Maluku. Karena jazirah itu indah sekali, maka dinamakan Jaziratul Muluk. Datang Portugis, diganti namanya menjadi Maluku. Papua Nugini dulu namanya Biladun Nurul Islami. Saya pernah membaca satu artikel seperti itu. Ternyata banyak ulama-ulama besar dari Irian Jaya, dari Papua. Dan dulu namanya Biladun Nurul Islami. Datang Belanda, Portugis menjajah Indonesia, diganti namanya menjadi Papua Nugini, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi banyak jejak khilafah yang kemudian dihapus oleh mereka yang menjajah tanah air kita. Sehingga di situ saya makin yakin bahwa jangan-jangan kita dijajah Belanda tidak 350 tahun. Yaitu klaim mereka untuk memutuskan sejarah. Dan biasanya Yahudi seperti itu. Sebagai contoh, ketika mereka ingin menunjukkan kalau yang disebutkan Allah itu adalah Nabi Ishak bukan Nabi Ismail, kan Allah pernah berkata begini, berfirman begini pada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya aku akan memberikanmu kepadamu seorang anak, dan dari keturunannya lah yang kami akan menjadikan keturunannya sebagai bangsa-bangsa yang besar di muka bumi. Saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak, dan anak pertama yang lahir dari istri Nabi Ibrahim adalah adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail lahir dari siapa? Siti Hajar. Siti Sarah memang istri yang pertama, tapi belum punya anak. Makanya hijrah ke Mesir untuk menyelamatkan Siti Hajar, putri seorang raja Mesir yang telah digulingkan. Ketika ayahnya raja Mesir digulingkan, maka diperbudak putri raja ini, Siti Hajar. Nah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah pergi ke Mesir menyelamatkan Siti Hajar. Dibawalah Siti Hajar ke Halab, Palestina, Halab, Suriah. Kemudian bertempat tinggal di Hebron bersama Nabi Ibrahim, Al-Khalil, Palestina. Nah, dari situlah kemudian ditikah oleh Nabi Ibrahim dan punya anak Nabi Ismail.